one day ketika kamu udah begitu expert di bidang, mau bisa pindah kok ke perusahaan yang lebih gede lewat jalur experience hire, bukan fresh graduate hire. Hai, welcome back to my YouTube channel. Thank you udah kunjungin channel ini lagi. Kali ini kita akan sedikit berbicara atau cerita-cerita mungkin ya tentang apa sih bedanya rekrutmen fresh graduate versus rekrutmen experience. Kenapa saya terpikir untuk sharing hal ini? Karena ada beberapa subscriber yang DM ke saya tuh tanya ini, Bang, saya tuh udah keterima di suatu perusahaan nih, tapi sebenarnya saya pengennya nggak kerja di situ, saya pengennya kerja di PT yang ini, itu lebih besar daripada yang ini gitu. Dan kebetulan PT yang itu saat ini belum buka nih, Bang, nggak pernah buka, tapi saya keterima di sini dulu, kira-kira saya ambil dulu atau enggak ya? Nah, sedikit advice dari saya ke dia, ya kamu ambil dulu apapun itu yang ada di depanmu, karena sekarang kan lagi pandemi ya, nyari kerja tuh susah banget, dan ketika kalian dapat kesempatan untuk bekerja dan itu align sama goalmu, itu ya nggak masalah, diambil aja, jangan terlalu selektif dulu. Nah, maka dari itu saya akan mau berbagi ke kalian apa sih bedanya rekrutmen fresh graduate sama experience, karena sedikit pesan saya ke orang itu atau yang DM saya itu, saya bilang gini, one day ketika kamu udah begitu expert di bidang, mau bisa pindah kok ke perusahaan yang lebih gede lewat jalur experience hire, bukan fresh graduate hire. Nah, mungkin akan ada pertanyaan lagi nih, emang bedanya apa sih rekrutmen fresh graduate sama experience, susah mana sih? Nah, kita akan coba bahas, mungkin gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja ya. Oh iya, sebelum mulai, buat kamu yang belum subscribe channel ini, bisa klik dulu tombol subscribe di bawah, dan like, biar channel ini terus berkembang dan berikan sesuatu yang informatif buat kalian. Oke, kita mulai dari rekrutmen fresh graduate. Fresh graduate, namanya aja dari fresh graduate, jadi bener-bener fresh, itu kayak sesuatu yang baru, seger, baru matang ya, kalau makanan tuh fresh from the oven. Nah, itu kalau ini fresh graduate, lulusan baru. Nah, kalau jalur fresh graduate nggak rata-rata sih, hampir semua perusahaan ketika melakukan rekrutmen kerja itu tahapannya tuh mirip-mirip. Yang pertama, kalian bakal seleksi berkas, itu pasti. Habis itu tes tulis. Tes tulis ini macam-macam nanti, ada psikotes, ada tes teknis. Tergantung perusahaanmu, ada juga yang cuma psikotes doang, ada juga yang teknis doang, tanpa psikotes itu ada. Habis itu beberapa juga ada namanya focus group discussion, jadi kayak kalian diskusi bareng, dikasih suatu topik atau suatu masalah. Ada juga nanti habis itu kalian akan interview HR, interview user, interview direktur, medical check up, dan terakhir offering. Total ada 8. Cukup panjang ya, ini rata-rata, bahkan ada yang lebih panjang lagi. Tapi ya rata-rata segini sih. Nah, sedangkan kalau experience hire, oh ya, sebelum kita membahas tentang experience hire, saya akan jelaskan dulu nih, apa tuh arti dari experience. Jadi, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, experience itu artinya kan pengalaman atau berpengalaman. Jadi buat kamu yang fresh graduate, ketika sudah bekerja sekian tahun, nanti jabatan kalian atau status kalian itu bukan fresh graduate lagi. Kalian akan berubah status menjadi experience atau berpengalaman. Nah, yang jadi pertanyaan, pengalaman mulai berapa tahun nih, Bang, kita baru dikatakan pengalaman? Nah, ini yang ada sedikit mungkin perbedaan pendapat atau point of view, tapi itu fair, nggak masalah. Jadi bagi saya, kamu dikatakan pengalaman ketika kamu sudah bekerja di bidang itu at least itu 3 tahun. 3 tahun. Nah, kalau lebih bagus lagi sih 5 tahun. Lebih bagus lagi 7 sampai 10 tahun. Seperti itu. Jadi minimal 3 tahun lah. Kenapa saya bilang 3 tahun? Jadi kalau saya tuh lihat di beberapa lowongan suatu pekerjaan, itu ada loh lowongan pekerjaan syaratnya itu minimal 3 tahun. Jadi kandidat ini atau peserta yang boleh daftar itu minimal sudah kerja di bidang ini at least 3 years. Jadi kurang lebih ya harus 3 tahun kerja baru bisa daftar. Nah, dari situ saya udah nggak bisa ambil kesimpulan nih. Pengalaman itu bisa dimulai dari 3 tahun. Jadi kalau kalian udah 3 tahun kerja, kalian bisa mulai mencari lowongan pekerjaan atau kesempatan bekerja di suatu perusahaan yang lain yang syaratnya minimal 3 tahun. Ada juga yang 5 tahun. Tapi saya nggak nyuruh untuk kalian sekedar nyari kerja atau pindah ya. Ini sekedar informasi, karena perlu kalian ketahui di dunia pekerjaan, move dari sebuah place ke another place itu ya itu standar lah, itu normal. Jadi bukan suatu yang
kasar atau kotor, yang penting kalian pindahnya baik-baik gitu. Nah ini intermezzo doang nih. Nah jadi udah paham kan kapan kalian dikatakan pengalaman. Jadi kalau udah 3 tahun, yang perlu kalian garis bawain di perusahaan itu yang ngasih dikatakan juga melakukan rekrutmen untuk fresh graduate. Otomatis gaji kalian bakal beda dong. Gaji masuk sebagai fresh graduate sama experience tuh beda. Ada bedanya lah, nggak mungkin sama. Rugi dong kalau sama, ya nggak? Oke, kita lanjut ke rekrutmen experience. Tahapannya apa aja sih? Nah, kalau experience ini ada 2. Yang pertama kalian harus daftar dulu, baru nanti diseleksi administrasi. Nah, ada juga yang kedua. Yang kedua ini kalian nggak perlu daftar. Kalian yang dicari. Jadi ada namanya headhunter atau kayak ya orang yang nyari kalian, atau HRD yang nyari kalian sengaja ngontak secara personal. Halo, selamat siang Bapak, saya punya posisi untuk ini di perusahaan ini, apakah Bapak tertarik? Saya sering banget dapat informasi seperti itu yang masuk ke LinkedIn ya, biasanya LinkedIn. Kalau tertarik Bapak bisa coba apply ke sini, nanti kita akan arrange interview. Nah, beberapa kali ada masuk seperti itu. Ya nggak banyak-banyak sih, tapi ada. Nah, itu bedanya di situ. Kalian nggak perlu daftar, kalian bisa dipanggil. Atau kalian daftar dulu baru dipanggil. Itu bisa. Jadi, lebih fleksibel. Kalau fresh graduate nggak ada dong ceritanya. Kamu masih fresh graduate nih, baru lulus, terus tiba-tiba dihubungi sama HRD satu perusahaan, diminta untuk interview. Itu jarang banget. Tapi kalau udah profesional, udah experience, itu banyak banget kesempatan seperti itu. Nah, lanjut nih ya. Setelah kalian dipanggil nih, anggap aja poin yang pertama tadi, kalian daftar, terus kalian dipanggil. Nah, tahapan tes pertama itu adalah interview HRD. Terus kedua, interview user. Ketiga, biasanya interview user di atasnya lagi, entah itu direktur atau vice president atau mungkin GM, atau beda-beda setiap perusahaan. Yang terakhir, medical check up. Yang sangat membedakan secara signifikan adalah letak dari tes tulis. Itu hampir minor sih, hampir nggak ada sih experience tuh. Jadi kayak rata-rata cuma interview. Bahkan kalau ada tes tulis tuh kayak sedikit banget lah dan nggak begitu susah. Nggak kayak fresh graduate. Nah, satu lagi, bedanya kalau experience hire, ketika kalian tes ke satu perusahaan, kompetitor kalian tuh udah disortir dari awal. Jadi udah dikit, ya biasanya paling cuma 10, 15, atau mungkin cuma 5, 6 gitu. Kalau fresh graduate kan bisa sampai ratusan, bahkan ribuan. Jadi kayak masih banyak banget sih kemungkinan gagalnya. Tapi kalau udah experience, kemungkinan berhasilnya lebih gede. Tapi kompetitor kalian juga orang-orang yang berpengalaman. Jadi harus ada namanya added value yang kalian miliki tapi orang lain nggak miliki itu gitu. Nah, apalagi ya, saya rasa itu doang sih. Jadi bedanya tahapannya lebih pendek, nggak banyak kayak fresh graduate, dan untuk panggilannya kadang kalian perlu daftar, kadang juga kalian yang dicari gitu. Tapi ya itu tadi, yang paling penting adalah selama kalian bekerja, kalian perlu meningkatkan kualitas kalian. Jadi kalau bekerja jangan anggap kalian bekerja serius, kalian bekerja pinter atau kerjanya cepat itu buat perusahaan atau buat bos kalian. Enggak, itu buat kalian sendiri. Untuk investasi dalam diri kalian sendiri. Karena investasi terbesar itu adalah investasi dalam diri kita sendiri sih. Terhadap knowledge, pengetahuan, sama aja sih ya. Gitu. Nah, habis itu yang lain. Untuk experience saya rasa cuma itu doang. Fresh graduate ya pasti kalian tahu. Nah, jadi pesan saya ketika kalian jadi fresh graduate ya, ketika udah kerja di satu perusahaan, jangan anggap kalian bakal kerja di situ sampai pensiun. One day ketika ada satu perusahaan yang kasih offer kamu lebih bagus dan kerjaan karir yang lebih bagus juga, nggak ada salahnya kamu move ke tempat itu. Seandainya emang di perusahaan yang terakhir atau yang sekarang emang kurang begitu bagus dari salary and benefit, itu fair, nggak masalah. Oke, sharingnya singkat banget ya. Maksudnya nggak panjang-panjang. Saya cuma mau berbagi kepada kalian bahwa ada loh experience hire. Oh iya, satu lagi mungkin sedikit lupa nih. Jadi beberapa perusahaan mayoritas seperti itu tadi yang experience tahapannya. Tapi ada juga kok perusahaan yang ada tes online-nya, ada tes dulu macam-macam baru nanti interview, ada juga. Jadi depend on company, tapi paling banyak tuh langsung interview kalau experience. Jadi langsung interview, ketika cocok ya lanjut. Dan biasanya prosesnya lebih cepat. Paling lama cuma 1 bulan, habis itu udah dapet hasilnya. Kalian qualified or not qualified. Karena biasanya kalau experience hire itu kebutuhannya mendesak, jadi harus segera dapet. Jadi nggak kayak fresh graduate, nanti ikut program manajemen trainee atau graduate program yang itu take time cukup lama, hampir 3-4 bulan baru selesai itu rekrutmen. Oke, mungkin singkat banget sharing dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin kalian beda pendapat atau beda point of view, ya itu fair, itu nggak masalah. Tapi kalian bisa diskusikan di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bareng di situ. Dan kalau ada pertanyaan, kritik, saran, tulis di situ juga. Thank you udah ngunjungin channel ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.